Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Qadir Jailani dari PGMI Madin semester 7. Terima kasih untuk dosen pengampu Ibu Nani Zahratul Mufidah MPD. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan mempresentasikan judul proposal skripsi, yaitu peran seorang guru dalam meningkatkan motivasi belajar Al-Quran dengan menggunakan metode tilawati di MI Sunan Bonang 1. Kenapa saya memilih judul ini? Karena banyaknya siswa MI Sunan Bonang yang masih belum tepat membaca Al-Quran dan banyaknya kesalahan dalam melafadzkan makhraj huruf, sehingga kesulitan dalam membenarkan bacaannya kelak sudah usia dewasa. Di sini langsung saja rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara menerapkan metode tilawati sekiranya dapat meningkatkan prestasi belajar Al-Quran di tingkat MI Sunan Bonang 1. Kemudian bagaimana peningkatan motivasi siswa di MI Sunan Bonang 1 dalam belajar membaca Al-Quran. Itu tujuannya, ada dua tujuan, ada dua rumusan masalah. Kemudian yang selanjutnya itu tujuan. Di sini memiliki tujuan, dua tujuan juga ya. Bagaimana upaya guru meningkatkan motivasi dalam belajar membaca Al-Quran melalui metode tilawati di MI Sunan Bonang. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan motivasi siswa di MI Sunan Bonang 1. Nah, itu tujuannya. Dan juga ada manfaat penelitian, yaitu ada tiga juga. Ada tiga ya. Yang pertama, bagi guru peneliti diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan guru tentang metode tilawati. Kemudian yang kedua, yaitu bagi siswa diharapkan penelitian ini dapat memberikan motivasi untuk lebih giat belajar membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, bagi sekolah diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu di bab 2 kajian teori. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Yang pertama yaitu ada motivasi belajar, di mana kata motivasi ini diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Di sini ada beberapa poin untuk motivasi. Yang pertama yaitu motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu manusia. Yang kedua, motivasi ditandai dengan munculnya rasa atau feeling atau afeksi seseorang. Yang ketiga, motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan ya. Selanjutnya yaitu belajar mengajar mengemukakan 6 cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam upaya membangkitkan motivasi dan gairah belajar siswa, yaitu ada 6 poin. Yang pertama yaitu membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar. Kemudian yang kedua, menjelaskan secara konkret kepada anak didik apa yang dapat dilakukan pada akhir pengajaran. Yang ketiga yaitu memberikan ganjaran terhadap prestasi yang dicapai anak didik sehingga dapat merangsang untuk mendapat prestasi yang lebih baik di kemudian hari. Yang keempat yaitu membentuk kebiasaan yang baik. Yang kelima, membantu kesulitan belajar anak didik secara individual maupun kelompok. Yang enam yaitu menggunakan metode yang bervariasi. Itu untuk memotivasi siswa. Kemudian metode tilawati itu sendiri yaitu metode tilawati adalah kata metode berasal dari metode menurut Ubayyati ya. Adalah kata metode berasal dari bahasa Latin meta yang berarti melalui dan khodos yang berarti jalan atau cara.
ke dalam bahasa Arab, metode disebut dengan thariqah, artinya jalan, cara, sistem atau ketertiban dalam mengerjakan sesuatu. Dan salah satu masalah penting yang dihadapi guru Al-Quran adalah mengatasi ketidaktertiban santri selama proses pembelajaran mengajar, ya, dan mengatasi kelancaran mengaji. Ujung persoalan tersebut berakibat mutu. Bacaan santri makin merosot dan waktu belajarnya semakin lama, bahkan tidak sedikit santri drop out sebelum tartil dan khatam Al-Quran. Tilawati merupakan buku metode pelajaran mengajar baca Al-Quran dengan pendekatan klasikal. Baca simak secara seimbang diharapkan dapat mengurangi bahkan mengatasi persoalan tersebut, ya. Dan metode tilawati ini disusun oleh 4 tokoh orang aktivis, guru Al-Quran dan motor penggerak gerakan TK TPA Al-Quran Jawa Timur mulai tahun 1990. Itu ada Kiai Mansur Masyhud SAG dari Jombang, dan ada Kiai Thohir Al-Ali MAG dari Mojokerto, ada Kiai DRS Haji Hasan Sazili dari Gresik, dan ada DRS Haji Ali Mu'affa dari Jombang. Keempat penyusun tersebut memiliki kesamaan visi dalam hidupnya, yaitu memperjuangkan agar umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama dan rujukan dalam hidupnya, sehingga menyusun buku tilawati beserta strategi pembelajaran Al-Quran melalui metode tilawati sampai bisa berkembang sampai saat ini. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Jenis yang saya gunakan yaitu penelitian kualitatif, ya. Metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang lebih menekankan kepada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus, karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah penelitian. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif. Dan selanjutnya itu pendekatan penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Penelitian diperlukan adanya suatu data sebagai hasil akhir dan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama ada observasi. Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen. Format dalam metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data antara lain yang pertama dan mengamati keadaan siswa yang sedang belajar di dalam kelas maupun aktivitas di luar kelas. Selanjutnya yaitu mengamati guru bidang studi akhlak yang sedang mengajar, bagaimana cara menyampaikan materi, metodenya dan sebagainya. Mengamati lokasi penelitian dan lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu mengamati santri atau siswa yang melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian mengamati kegiatan pembinaan kepribadian santri. Dalam hal ini peneliti mengadakan observasi berlangsung, yaitu melakukan pengamatan ke lembaga langsung. Selanjutnya yaitu wawancara.
Di samping memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data dengan metode interview, peneliti harus memiliki tentang memikirkan tentang pelaksanaannya, memberikan angket kepada responden dan menghendaki jawaban tertulis. Lebih mudah jika dibandingkan dengan mengorek jawaban responden dengan tiap tatap muka. Selanjutnya yaitu statistik inferensial ya. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengumpulan data dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara responden. Statistik ini disebut statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberikan untuk populasi ini berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.